Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Terarifa. Saya mahasiswa dari Stikes Binalitas Udama Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang besaran satuan dan pengukuran. Nah, di sini kita akan menjelaskan arti dari besaran, satuan, dan pengukuran. Arti besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan. Dalam fisika, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, arti dari satuan: sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu pengukuran tertentu. Contoh, satuan internasional atau bisa disingkat SI. Nah, di pengukuran artinya kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Oke, kita lanjut. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain-lain. Syarat utama satuan standar adalah nilai satuannya harus sama. Kedua, mudah diperoleh kembali atau mudah ditiru. Ketiga, dapat diterima secara internasional. Berikut adalah contoh besaran pokok. Pertama, ada panjang, satuannya meter, lambangnya M. Kedua, besaran pokok massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Ketiga, besaran pokok waktu, satuannya sekon, lambangnya S. Keempat, besaran pokok arus listrik, satuannya ampere, lambangnya A kapital. Kelima, besaran pokok suhu, satuan Kelvin, lambangnya K kapital. Keenam, besaran pokok intensitas cahaya, satuannya candela, lambangnya CD. 7. Besaran pokok jumlah zat, satuannya mol, lambangnya mol. Besaran panjang. Panjang biasanya diukur menggunakan mistar atau penggaris ataupun meteran untuk benda-benda yang diukurnya panjang. Nah, di kehidupan sehari-hari yang biasa digunakan seperti milimeter, sentimeter, meter, kilometer, inci, kaki, dan mil. 1 kilometer sama dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm. Kalau 1 inch sama dengan 2,54 cm, 1 kaki sama dengan 30,48 cm, 1 mil 1,609 km. Berikut ini adalah bentuk tanggal satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10, dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Besaran pokok massa. Besaran ini menunjukkan banyak sedikitnya materi penyusun benda. Biasanya diukur menggunakan timbangan dan neraca. Satuan massa dalam SI adalah kilogram atau satuannya kg. Sehari-hari massa yang dipakai ialah miligram, gram, ons, kuintal, ton, dan lain-lainnya. Massa benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa benda di mana-mana selalu tetap. Berikut ini adalah bentuk tangga satuan dari besaran pokok massa. Pertama ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10, dan setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Selanjutnya, besaran pokok waktu. Standar satuan waktu dalam SI adalah sekon, atau satuannya S. Satuan yang dipakai sehari-hari: menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad, dan lain-lainnya. 1 menit sama dengan 60 sekon.
1 jam sama dengan 60 menit atau sama dengan 3.600 sekon. 1 hari sama dengan 24 jam atau sama dengan 1.440 menit atau sama dengan 86.400 sekon. Selanjutnya, besaran pokok suhu. Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer, termometer alkohol, termometer raksa, termometer digital. Cara kerja termometer berdasarkan pemuaian zat cair pada suhu meningkat dan menyusutnya pada suhu turun. Suhu dalam SI adalah Kelvin, dan di Indonesia biasanya dipakai Celsius. Besaran pokok kuat arus listrik. Dalam SI, kuat arus listrik adalah ampere. Satuan yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari ialah miliampere dan mikroampere. Hubungan satuan kuat arus listrik dalam ampere, miliampere, dan mikroampere dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, 1 miliampere sama dengan 1/1000 ampere, atau juga sama dengan 1/10⁻³ ampere, atau juga 1 dikali 10⁻³ ampere, yang hasilnya 0,001 ampere. Dan juga yang kedua, 1 mikroampere sama dengan 1/1 juta ampere, atau 1/10⁻⁶ ampere, atau juga 1 dikali 10⁻⁻⁶ ampere, yang hasilnya 0,00001. Selanjutnya kita akan membahas besaran turunan, yang dimana tadi kita membahas besaran pokok, sekarang kita membahas besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satunya diperoleh dari besaran pokok. Contoh: luas, volume, percepatan, dan massa jenis. Yang pertama, besaran turunan luas. Besaran luas digunakan untuk menggambarkan permukaan objek secara 2 dimensi, misalkan luas lapangan atau permukaan kubus dan lain-lain sebagainya. Rumus mencari luas sama dengan panjang kali lebar. Selanjutnya, volume. Volume besaran yang mengatur ruang 3 dimensi yang ditempati oleh suatu objek. Volume dinyatakan dalam satuan kubik seperti meter kubik. Selanjutnya, besaran turunan kelajuan atau kecepatan. Setiap benda bergerak memiliki kelajuan. Kelajuan merupakan besaran turunan. Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dengan waktu yang diperlukan. Satuan kelajuan, satuan jarak per satuan waktu. Kelajuan merupakan turunan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Selanjutnya, percepatan. Percepatan erat hubungannya dengan kelajuan. Besar percepatan bergantung pada perubahan kelajuannya. Semakin besar perubahan kelajuan benda, semakin besar percepatannya. Satuan percepatan merupakan perbandingan satuan kelajuan tiap satuan waktu. Rumusnya, satuan percepatan, satuan kelajuan per satuan waktu. Selanjutnya, massa jenis. Nilai massa jenis suatu benda bergantung pada massa dan volumenya. Rumus massa jenis adalah P sama dengan M per V. Massa jenis benda, kilogram, per volume benda, meter pangkat 3. Massa jenis merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok massa dan besaran pokok panjang. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu pengukuran. Pengukuran mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya, yang melakukan pengukuran secara teliti dan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah alat ukur dari besaran pokok. Yang pertama, panjang. Alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer, sekop. Yang kedua, besaran pokok massa. Alat ukurnya neraca atau timbangan.
ketiga, besaran pokok waktu, alat ukurnya stopwatch. Yang keempat, besaran pokok suhu, alat ukurnya termometer. Yang kelima, besaran pokok kuat arus listrik, alat ukurnya ampermeter. Yang keenam, besaran pokok jumlah molekul, alat ukurnya tidak diukur secara langsung. Besaran pokok intensitas cahaya, alat ukurnya light meter. Pertama adalah mistar. Mistar digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,5 mm. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar berikutnya. Nah, ini adalah bentuk alat ukur jangka sorong yang digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman lubang. Pada rahang sorong atau geser diberi skala sebanyak 10 bagian dengan panjang 9 mm yang disebut skala Nonius. Jadi, setiap waktu skala Nonius panjangnya 9/10 mm atau sama dengan 0,9 mm. Ini adalah bentuk mikrometer skru yang digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Cocok untuk mengukur antara lain tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. Ini adalah bentuk gambar mikrometer skru. Selanjutnya, alat ukur neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Di bawah ini terdapat gambar bentuk neraca. Selanjutnya adalah alat ukur stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu mempunyai batas ketelitian 0,01 detik. Gambarnya ada di bawah ini ya. Ini adalah bentuk termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Nah, bisa teman-teman lihat gambar bentuk dari termometer. Ini adalah bentuk dari ampermeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang biasa disebut multimeter. Ini adalah bentuk alat ukur hygrometer. Hygrometer digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Ini adalah bentuk ohmmeter dan voltmeter. Ohmmeter digunakan untuk mengukur tekanan atau hambatan listrik. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Ohmmeter dan voltmeter dan ampermeter biasa menggunakan multimeter. Ini adalah bentuk alat ukur barometer yang biasanya digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Dan ini adalah bentuk alat ukur hidrometer. Hidrometer digunakan untuk mengukur berat jenis larutan. Dan ini adalah alat ukur manometer yang digunakan untuk mengukur tekanan udara tertutup atau bisa dibilang gas. Ini adalah alat ukur kalorimeter. Kalorimeter digunakan untuk mengukur besarnya kalor jenis zat. Dan sekianlah penjelasan saya tentang materi besaran satuan dan pengukuran. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.